Naik gunung buat gua bukan untuk menaklukkan puncaknya ya, tapi buat mengenang masa lalu, buat sarana olahraga, buat healing bareng anak-anak. Jadi hal yang paling penting itu bukan ketika kita berada di puncak gunungnya, tapi prosesnya. Proses kita persiapan, pembekalan, apa yang harus kita bawa, dan manajemen waktunya. Dan yang paling penting juga persiapan fisik. Dan pentingnya juga disiplin supaya pendakian jadi lancar, nggak banyak kendala, dan jadi menyenangkan. Kali ini gue berencana melakukan pendakian ke Gunung Merbabu lewat jalur Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah kira-kira 24 tahun yang lalu juga pernah menginjakan kaki di puncaknya. Kali ini saya memutuskan untuk pendakian gabung sama OT atau Open Trip dari Tebet Adventure Jakarta untuk menghemat tenaga dan bawaan saat hiking, dan supaya ada teman di perjalanan karena memang udah lama nggak naik gunung. Jam 9 malam kita berangkat dari Tebet dan diperkirakan sekitar jam 7 pagi sudah tiba di base camp Selo. Ini penambahan base camp Selonya, jadi kita siap-siap untuk langsung mendaki. Barang-barang yang tidak diperlukan ketika pendakian bisa kita titipin di base camp ini ya. Jangan lupa isi amunisi, makan dulu sebelum pendakian. Oh ya, kita ada di base camp Kang Tisna. Ke pos 4 itu sekitar yang 4 jam sampai 5 jam. Itu dibuat santai. Terus beda santainya. Bisa 6 jam lah. Gunung Merbabu. Alhamdulillah senang banget bisa menginjakan kaki lagi di desa Selo ini. Baru mulai pendakian jam 12.20. Balik aja ke Merbabu setelah 24 tahun. Kami Merbabu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini baru berasa ya pentingnya olahraga itu sangat besar. Jadi usahain banget 3 bulan sebelumnya itu olahraga ya, supaya fisik lebih kuat, jantung, otot, tulang juga lebih kuat. Mulai naik dari jam 12.20 lewat jalur Selo. Otomatis dengan olahraga, insya Allah kesehatan mental itu juga ngikutin. Dan please jangan begadang. Dan idealnya satu tim itu sama semua melakukan olahraga sebelum pendakian, karena biar nggak ngerepotin teman-teman yang lainnya. Sama salju di kiri lain. Senang banget pendakian ini banyak temennya. Oh ya, tadi di base camp kita udah bawa nasi bungkus untuk makan siang ya. Ini kalau nggak salah jam 1:30 kita udah sampai pos 1. Wih, ramai banget ya, agak kaget sih. Suasananya beda banget sama 20 tahunan yang lalu. Tapi senang banget sekarang banyak yang hobi naik gunung. Mudah-mudahan ini efeknya positif ya. Orang-orang jadi lebih mencintai dan menghargai alam hutan, dan lebih bisa menjaga, merawat pohon-pohon, minimal nggak ngerusak pohon yang ada. Padahal gue udah nggak bawa keril, tapi lelah juga ya guys, maklum udah kepala 4. Tapi tetap harus semangat. Ini dia jalur pendakian Gunung Merbabu dari pos 1 menuju pos 2. Lewat jalur Selo, ini berupa tanjakan konstan, lewatin hutan pinus dominan vegetasi tertutup. Nah, ini trek tanahnya bisa licin saat hujan atau berdebu saat kemarau. Estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1 jam untuk menempuh sekitar 684 meter. Nah, di sini mulai ngap guys, atur napas dulu ya. Banyak ketemu pendaki yang lainnya, ini memang full banget kayaknya ya hari ini ya. Pendakian tanggal 28 Juni 2025 hari Sabtu. Nah, di sini hati-hati kalau bawa makanan, jangan sampai kelihatan karena nanti takut banget dideketin sama monyet-monyet ini. Dan kita pas-pasan sama pendaki yang turun, jadi macet ya guys. Mohon izin dan mohon maaf buat pendaki yang kesut wajahnya. Salam kenal. Perjalanan menuju pos 2. Oke, masih di jalur menuju pos 2. Pakai sepatu yang proper, kalau perlu dijahit lagi sama tukang sol biar nggak copot sepatunya. Jalur ini menjadi bagian awal yang cukup menantang sebelum memasuki savana yang lebih luas di pos. Capek boleh, menyerah jangan, istirahat sebentar, nanti juga semangat lagi. Alhamdulillah jam 3 udah sampai pos 2. Di pos 2 ini kita sholat dulu zuhur dan asar di jamak dan kosor. Pokoknya dimanapun kalian berada, jangan pernah tinggalin sholat ya. BTW terima kasih ya buat kakaknya yang udah mau pinjemin lapak buat sholatnya.
Nah, melewati pos 2, ini vegetasinya udah mulai terbuka. Ini keren banget, Masya Allah. Menikmati suara alam menjelang petang. Kondisi jalur dari pos 2 ke pos 3 ini tanjakan dengan vegetasi terbuka. Perjalanan menuju pos 3. Perjalanannya nanjak banget guys. Ini treknya kayak gini ya, dan alhamdulillahnya ini terang nggak hujan. Coba bayangin kalau hujan. Ini treknya tanjakannya cukup menanjak, jalurnya berupa tanah dan bisa berdebu banget kalau lagi musim hujan, dan ini melewati punggungan bukit. Nah, pos 3-nya nih ada di sini nih. Nah, di ujung ini. Kita akan ke sini ya. Kelihatannya deket, tapi ini estimasinya sekitar 35 sampai 40 menit atau bisa sampai 1,5 jam untuk perjalanan yang santuy, chill. BTW, gue di sini kayak deja vu, kayak masih bisa ngerasain waktu pertama kali ke Merbabu lewat jalur ini waktu turun. Dan saat itu kondisinya hujan. Jadi becek banget dan gue berkali-kali kepleset. Alhamdulillah Allah masih melindungi banget. Masya Allah, alhamdulillah. Kabut udah mulai turun dan kalau kita berhenti itu terasa banget anginnya, dinginnya. Jadi usahain banget walaupun pelan tapi tetap bergerak. Nah, di sini memang rawan angin kenceng ya. Nah, jadi di sini juga mesti ekstra hati-hati. Jangan lupa tetap sholawat dan yakin sampai di pos 4. Yeay, alhamdulillah udah sampai di pos 3 atau sering disebut pos batu tulis. Kita sekarang lagi di pos 3. Arah ke Camp Sabana 1. Kita istirahat dulu sini. Yang belakang. Jadi kita lanjut lagi. Di pos 3 inilah jalur Gancik bergabung dengan jalur Selo. Setelah itu pendakian akan mengarah ke area sabana yang luas. Jadi pos 3 adalah titik pertemuan penting yang menjadi ciri khas untuk transisi antara medan hutan ke padang rumput Merbabu yang terkenal. Di pos inilah penanda bahwa pendaki akan segera memasuki area sabana dan melanjutkan ke sabana 1, sabana 2 hingga puncak. Jalur dari pos 3 atau Watu Tulis ke Sabana 1 di Merbabu via Selo adalah bagian yang ikonik. Dimulai dengan tanjakan terjal berbatu yang cukup menguras napas sekitar 30-90 menit, tapi menawarkan pemandangan Merapi yang menakjubkan. Banyak juga pendaki yang berkemah di pos 3 ya. Tapi kita lanjut ke pos 4 atau Sabana 1. Nah, setelah meninggalkan pos 3, ini pendaki akan melewati tanjakan terjal berbatu dengan tanah yang cukup licin dan gampang kepleset, jadi perlu kehati-hatian ekstra. Medannya sangat menantang dan menguras energi, tapi pemandangan Gunung Merapi itu sangat memuaskan, guys. Estimasi waktu dari pos 3 ke pos 4 atau Sabana 1 itu sekitar 30 menit sampai 1,5 jam, tergantung kecepatan dan kondisi pendaki. Nah, ini kondisi jalurnya ya. Agak nyesek ya kalau lihat ke bawah, tapi kalau lihat ke atas, Masya Allah, menakjubkan lihat Merapi. Kalau dibobong gak segala. Iya, buat seseorang. Gaya banget. Ngeplok tabu. Iya. Maka ini pos berapa kita? Mau ke pos berapa? Pos 3. Pos 3. Pos berapa, Bang? Sabana. Sabana 1. Sabana 1. Sabana berapa ya? 1. Satu beneran? Iya. Maklum agak ngelek karena kelelahan jadi lupa posisi. Oksigen di sini berkurang tapi harus ngambil napas dalam ya kan. Ini agak sama Sabir udah duluan. Udahlah dia tuh. Ini agak duluan. Masih jauh. Kondisi jalurnya sangat menantang dan didominasi oleh tanjakan curam yang sangat menguras tenaga saya. Jalur ini didominasi oleh tanah padat yang sesekali berubah jadi jalur bebatuan dengan kemiringan yang signifikan. Medannya nanjak terus tanpa banyak area landai dan gak ada bonus.
Napas mulai terengah-engah, baterai handphone udah mulai habis, dan sebentar lagi insya Allah sampai ke pos 4 atau Sabana 1. Jadi ini dia jalur dari pos 3 ke pos 4. Kamera off dulu, sampai ketemu besok pagi. Siap-siap mau summit, jadi sarapan dulu, dapat sarapannya energen sama roti. Ini persiapan mau summit. Oh ya, kemarin kita sampai sini pos 4 itu sekitar jam 5 ya kalau nggak salah. Pokoknya sebelum maghrib udah sampai di sini. Terus kita beres-beres, makan, terus tidur. Semalaman juga hujan tapi nggak gitu deres. Karena hujan atau perasaan gua aja, tapi kondisinya memang nggak terlalu dingin ya di sini. Tapi bangun jam 3 dini hari ini jadi dingin banget guys. Sawit ko ng babo! Setengah 4. Kita baru berangkat summit jam setengah 4 dari Sabana 1. Pendakian tanggal 29. Banget. Sampai di pos 5 jam 4:07. Masya Allah, nggak habis-habis pokoknya memuji keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, buat gue. Masya Allah, terharu gue di sini. Nangis serius. Ini buat gue menakjubkan banget. Kita buat part 2-nya ya. Karena ini videonya udah 10 menit lebih, takut kepanjangan. Nanti tonton di video berikutnya ya, di part 2. Nanti kita cerita untuk summitnya, bagaimana di puncaknya, dan gimana perjalanan turunnya. Sampai ketemu di video part kedua, pendakian Gunung Merbabu via Sel. Terima kasih udah mau nonton, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semoga bermanfaat.